selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Gibi di minggu terakhir di bulan November ini. Wah, nggak terasa sudah hampir 1 tahun ya kita berada di tahun 2024. Tuhan Yesus sudah tolong kita apa saja tahun ini. Bulan depan kita sudah masuk bulan Desember, bulan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tapi mulai minggu ini kita mulai akan belajar tentang nubuat kelahiran Tuhan Yesus pada perjanjian lama. Kita akan memuji Tuhan, lalu kita akan mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami bisa berkumpul bersama-sama lagi di ibadah Kids in Christ online. Kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya kami duduk manis, bisa mendengarkan apa mau Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami makin mengenal Tuhan Yesus dan dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur, haleluya, amin. Yuk, kita nyanyi sama-sama dulu. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkalkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkalkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkalkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menangkalkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai cerita firman Tuhan kita. Kita belajar mengenai nubuat kelahiran Tuhan Yesus pada perjanjian lama. Nubuat itu seperti perkataan yang menggambarkan akan masa depan. Kira-kira kalian tahu nggak ya berapa lama nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus itu disampaikan sebelum Tuhan Yesus lahir? Ada yang tahu? Pertama-tama jangan lupa untuk buka Alkitabnya dan baca. Yang belum bisa baca, minta orang di rumah bantuin baca ya. Jadi pada zaman Yesaya, di Yesaya 7 ayat 14, Yesaya menyampaikan nubuatan Tuhan kepada Raja Ahaz. Yesaya bilang, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya ini hidupnya lebih kurang 700 tahun sebelum kejadian kelahiran Tuhan Yesus. Wow, lama sekali tuh adik-adik. Jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, nubuatan tentang Tuhan Yesus akan lahir itu sudah disampaikan. Nah, lalu terjadilah. Kita bisa lihat ya, nanti untuk cerita lengkapnya akan kita ketahui di minggu-minggu selanjutnya. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi saat itu seorang gadis yang namanya Maria, dia belum menikah, dia baru mau menikah sama tunangannya yang namanya Yusuf. Jadi mereka belum hubungan suami istri, tiba-tiba datanglah malaikat dan menyampaikan kepada Maria kalau dia akan mengandung. Maria kaget, Maria takut, Maria bingung.
"Bagaimana mungkin aku bisa hamil sedangkan aku belum menikah?" kata Maria. Lalu malaikat itu bilang, "Kamu akan mengandung dari Roh Kudus." Akhirnya Maria taat dan mau percaya. Lalu Yusuf juga orangnya baik, tapi dia tidak tidak senang karena kok istrinya hamil duluan. Padahal mereka belum menikah. Apakah ini anak dia? Jelas-jelas bukan. Yusuf bermaksud untuk menceraikan atau membatalkan pernikahannya diam-diam. Suatu hari waktu Yusuf sedang tidur, datanglah malaikat ke dalam mimpinya dan menyampaikan tentang Maria. Kalau ia akan mengandung dari Roh Kudus, dan itu adalah penggenapan dari nubuat yang disampaikan oleh Nabi, yaitu yang kita baca sebelumnya di Yesaya, jadi 700 tahun yang lalu. Di Matius 1 ayat 22-23 disampaikan sama malaikatnya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Akhirnya terjadilah. Yusuf tetap menikah dengan Maria dan Maria melahirkan anak laki-laki tersebut yang dinamakan Immanuel, dinamakan Yesus. Apa ya yang kita pelajari ya? Jadi kalau hamil sebelum menikah itu merupakan satu hal yang memalukan. Pada zaman orang Israel bahkan bila ada perempuan yang hamil sebelum menikah, maka akibatnya adalah hukuman mati. Makanya Yusuf sangat resah terhadap hal itu dan Maria pun sebetulnya takut. Tapi mereka memutuskan untuk taat dan percaya atas mau Tuhan. Nah adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus dilahirkan dari perawan Maria. Perawan artinya perempuan yang belum pernah berhubungan seksual, masih gadis. Tuhan Yesus dilahirkan dari perawan Maria, ini merupakan fakta penting. Suatu hal yang penting mengenai iman Kristen. Iman Kristen apa sih maksudnya? Iman Kristen adalah kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Kepercayaan kita kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus, kepada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kepada kelahiran Tuhan Yesus dan jelmaan Tuhan Yesus sebagai manusia. Itu adalah iman kita sebagai orang Kristen. Ada 3 hal yang harus kita tahu. Yang pertama, dilahirkan dari Maria, Maria itu manusia. Artinya, karena dilahirkan dari seorang manusia, maka Yesus adalah sungguh manusia. Tapi, fakta yang kedua, tadi kita tahu bahwa Maria itu mengandungnya dari Roh Kudus. Jadi, Roh Kuduslah yang menaruh janin. Janin itu bayi yang belum lahir di dalam perut Maria, Tuhan Yesus itu. Sehingga Tuhan Yesus itu lahir bebas dari dosa manusia. Karena Maria hamilnya bukan karena hubungan suami istri, tapi karena mengandung dari Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus bebas dari dosa manusia yang diwariskan oleh Adam, manusia yang pertama, yaitu dosa keturunan. Sehingga karena bebas dari dosa manusia, maka Tuhan Yesus itu adalah sungguh Allah yang tidak punya dosa. Karena Tuhan Yesus bebas dari dosa, maka Tuhan Yesus punya kekuatan, punya kuasa, bisa menebus dosa manusia karena ia sendiri bebas dari dosa. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Nubuat Nabi Yesaya dan kelahiran Tuhan Yesus berjarak kurang lebih 700 tahun. Coba kita sama-sama pikir. Penting sekali ya kita ini manusia, sehingga Tuhan kita rela menjelma menjadi manusia dan menebus dosa manusia. Dan hal ini sudah dinubuatkan, sudah disampaikan bahkan dari lebih kurang 700 tahun sebelum kejadian. Jadi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, Allah kita sangat mengasihi kita. Ingat adik-adik, perkataan Allah adalah ya dan amin. Di Matius 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku tetap untuk selama-lamanya. Perkataan dari Tuhan lewat Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz tentang
Maria yang akan melahirkan seorang anak laki-laki itu, yang namanya Immanuel, yaitu Tuhan Yesus, sudah dikatakan dari jauh sebelumnya. Jadi perkataan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan dari Yohanes 3 ayat 16 kita belajar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat betapa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan ingat bahwa perkataan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat cerita firman Tuhan pada hari ini mengenai Maria, mengenai nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus jauh lama sebelum Tuhan Yesus lahir. Kita melihat bahwa Engkau Allah sangat mengasihi manusia, sehingga penyelamatan dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan jadi manusia untuk menyelamatkan dosa manusia, sudah direncanakan dari jauh-jauh sebelumnya. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan kepada kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan mau menebus dosa kami sehingga kami bebas dari dosa dan dapat hidup yang kekal. Kami percaya bahwa perkataan Tuhan ya dan amin dan untuk selama-lamanya. Kami mau jadi orang-orang yang tetap percaya sama Tuhan, tetap bergantung dan berharap pada Tuhan. Sekolah minggu kami pada hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang minggu depan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin, jagai kami, tutup bungkus kami sehingga kami sehat, kami bisa jadi berkat dan mempermuliakan Tuhan. Pertemukan kami kembali di sekolah minggu online selanjutnya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai ketemu ya di minggu-minggu selanjutnya. God bless you. Bye-bye.